Shalom Aleichem, Besem Yeshua HaMashiach. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengarkan pengajaran kebenaran tentang kasih setia Allah. Dalam Mazmur pasal 42, di ayat yang ke-9, tertulis demikian. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suara doa kepada Allah kehidupanku. Dalam tulisan Ibrani, Yoma Yesave Adonai Chasdo. Yom itu artinya hari. Yoma berarti sepanjang hari. Yesave dari kata sava itu mencurahkan atau memerintahkan. Berarti mencurahkan berulang kali. Karena ini dalam kata kerja PL imperfect, berarti Tuhan akan mencurahkan berulang kali khasdo. Dari kata hesed, hesed itu kemurahan, kebaikan, kesetiaan Allah. Itu akan terus dicurahkan setiap hari. Ubalaila, dan pada waktu malam, sira, siro, imi, tevila. Berarti sir itu lagu atau nyanyian. Nyanyiannya bagi saya adalah doa le'el haya, kepada Allah pemilik kehidupan. Dan penulis Mazmur ini dari Bani Korah. Bani Korah itu adalah keluarga dari keturunan Lewi yang suka menyanyi. Mereka dalam kondisi sangat tertekan karena menuliskan bagian Mazmur ini berada di negeri Babel. Dan mereka terus memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Ditulis di ayat yang kedua dan ketiga. Seperti rusa yang merindukan air, demikian juga jiwaku merindukan Tuhan. Apakah saudara dalam keadaan tertekan, dalam kondisi sedang ada masalah, apakah masih tetap merindukan Tuhan? Tekanan-tekanan yang hebat. Bahkan di ayat yang kelima, di ayat yang keempat dan kelima, bahkan air mata itu menjadi makanannya sepanjang hari. Dan begitu beratnya penderitaan yang mereka tanggung, ternyata Tuhan masih ngajar kepada umatnya, kepada kita. Di ayat yang keenam, berharaplah kepada Tuhan, mengucap syukurlah kepada Tuhan, karena itu memang kehendak Tuhan. Dan apa yang harus kita ingat di ayat yang keempat, di ayat yang ke-12 juga disebutkan demikian. Saat kita mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, kita mengingat dan berharap terus kepada kasih setia Allah. Karena kasih setia Allah yang kekal tidak berubah, kasih setia Allah yang terus menerus bagi anak-anaknya, demikian juga bagi kita, kita terus mengingat kebaikan Tuhan itu. Maka diingatkan kembali, Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Ingatlah akan Dia. Ingatlah akan Yesus yang menanggung bantahan yang sehebat itu. Yang menanggung beban pergumulan penderitaan yang sehebat itu. Dan ketika kita fokus, lihat siapa Yesus yang menanggung penderitaan saudara dan saya, kita mendapat kekuatan baru. Kita mendapatkan cara Tuhan, inisiatif dari Allah sendiri untuk menolong dan memberkati kita, memberkati umatnya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari berharaplah kepada Tuhan. Dalam terjemahannya berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka yang ditulis di Mazmur 37 ayat 5, serahkan hidupmu kepada Tuhan, percayakan sungguh-sungguh hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan yang memberi jalan keluar, Tuhan yang menolong saudara, menolong kita semua, sehingga kesaksian hidup kita akan menceritakan betapa baiknya Tuhan
dengan kasih setianya dan berkatnya yang berlimpah-limpah, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui kesaksian hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.